Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imratus Solihah, NRP 52161100-105. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan 3 pengantar sistem operasi. Yang pertama, managing desktop. Apakah desktop environment itu menurut kalian? Tidak, di sini ada linknya, sudah saya buka. Jadi desktop environment itu menurut saya adalah grafis user interface yang membantu user agar lebih user friendly gitu sistem operasi Linux-nya. Dan uniknya di Linux ini tuh beda-beda, bisa ganti-ganti desktop environment. Terus yang kedua, DE mempengaruhi performa komputer kamu atau tidak? Jawabannya iya. Terus yang ketiga, kalau jawaban iya, sebutkan yang berat, terus yang ringan apa? Yang mempengaruhi berat ringan dari DE itu adalah kapasitas RAM yang dimakan. Contoh DE yang berat itu KDE, GNOME, kalau Cinnamon itu ringan. Terus Mate, KDE dan GNOME itu grafisnya tuh bagus dan detail, jadi RAM yang dibutuhkan tuh besar. Terus kalau XFCE itu ringan, LXDE juga memakan RAM yang kecil karena tampilannya itu sederhana dan ringan. Yang keempat, cari tahu cara untuk merubah tema wallpaper icon. Di sini DE yang digunakan adalah Unity. Setelah masuk sini, masuk di sistem setting, kemudian di appearance. Nah, di sini kita bisa ganti wallpaper. Atas tuh bisa picture folder dari folder lain, terus ada warna dan gradasi. Kalau dari pilihan ini bisa kita ganti di pilihan ini juga, kayak gini. Ada juga buat ngerubah tema, misal radiance. Coba, nah berubah jadi putih. Terus high contrast, jadi berubah kayak gitu. Untuk merubah icon itu kita perlu masuk ke terminal. Terus di terminal kita ketikkan sudo apt-get install Unity, karena yang kita pakai itu Unity, DE Unity. Terus tweak strip tool, enter, masukkan password, enter. Nah, ini proses instalasi dari Unity Tweak Tool. Ini Unity Tweak Tool-nya udah terinstall. Coba kita cari di Start Unity. Nah, ini Unity Tweak Tool.
Nah, di sini ada tampilan macam-macam, ada icon buat merubah icon. Kita ganti misal Namix Circle Like. Nah, jadinya jadi bulat-bulat kayak gitu. Terus di sini juga bisa ganti tema. Misal Namix Daily. Apa ya? Namix. Udah selesai. Nah, selanjutnya adalah mengerjakan buat cari tahu aplikasi apa yang kayak gini. Terus menyeting setiap kali buka terminal bakalan muncul kayak gitu. Oke, nama aplikasinya itu Screen Fetch. Kita pertama buka terminal dulu. Terus kita ketikkan sudo apt get install git. Oh ya, karena kita ambil sumbernya dari GitHub. Nah, formatnya git. Ini proses install gitnya. Terus kita ketik git cd /tmp, terus git clone link sumber githubnya gitiket screenfetch.git. Nah, ini udah mulai proses. Selanjutnya kita masukkan sudo cp screenfetch dev user bin screenfetch. Terus kita masukkan lagi sudo chmod 755 usr bin /screenfetch. Terus ini udah. Buat nampilinnya kita ketikkan screenfetch. Salah, pakai huruf kecil. Screenfetch. Bentar. Nah, udah sama persis kayak yang tadi. Coba. Nah, udah sama persis kayak ini. Selanjutnya, setiap kali membuka terminal bakal muncul. Itu kita buka di file folder. Terus masuk ke home, tekan Ctrl Ctrl+H di keyboard. Nah, ini ada file .basrc. Kita klik 2 kali. Scroll ke bawah, terus yang paling bawah sendiri. Enter, tulis screen fetch. Udah, kita save, terus kita close. Nah, sekarang kita mau coba buka terminal. Nah, kita coba buka terminal. Nah, udah tampil. Selanjutnya ada install offline salah satu aplikasi.
Saya pilih yang A, Opera web browser. Kita sebelumnya udah download aplikasi dari opera.com. Ini aplikasinya, kita pilih yang Linux. Terus di terminal kita ketikkan cd, kita simpannya di home downloads, directory installernya home /jlava /download, D-nya gede, enter. Nah, ini udah masuk. Ketikkan dpkg -i. Nah, ini kita copy namanya, kita klik rename, terus Ctrl A, Ctrl C. Udah, kita paste di terminal, enter. Salah, harus pakai sudo. Kita tambahin sudo di depannya. Enter. Masukin password. Nah, ini udah proses instalasi Opera. Yes, enter. Udah selesai proses instalasi Operanya. Kita coba lihat di sini, ketik op. Nah, itu Operanya udah terinstall. Opera. Oke, selesai. Repository, apa itu repository? Terus jelaskan apa kegunaan. Jadi dari web yang saya baca, repository itu sekumpulan paket untuk sistem operasi khusus Linux. Gunanya tuh untuk memudahkan kita dalam bekerja, dan biasanya paket-paket itu isinya aplikasi yang bisa kita dapatkan di server-server website tertentu yang memang menyediakan paket tersebut. Terus lanjut, dependensi. Apa itu dependensi? Apa itu dependensi? Jelaskan mengapa ada. Jadi dari web ini saya baca, dependensi itu adalah ketergantungan. Jadi tuh ada beberapa package dari sistem operasi Linux yang nggak bakal bisa dijalankan kalau nggak ada package lain yang harus terinstall terlebih dahulu. Bagaimana cara mengatasinya? Itu dengan menginstal terlebih dahulu package yang dibutuhkan agar package tersebut bisa dijalankan. Nah, ini nih package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Package yang terkait pun juga terkait dengan package yang lain. Selanjutnya yaitu membuat user dengan nama Timothy, password 1234, masuk ke grup grup will. Caranya kita buka terminal, terus kita sudo user add Timothy, enter password yang Jlava ya.
Terus buat nambahin passwordnya sudo passwd Timothy, enter, masukin password 1234, masukin 2 kali, salah. Nah, sudo password 1234, enter, selesai. Terus buat grup, sudo group add will, terus sudo user add g will Timothy, enter. Sudo user mode, sudo user mode, enter. Sudo user mode min g will Timothy, yang benar, enter. Nah, ini udah jadi. Kita bisa lihat di pojok kanan atas. Nah, ini Timothy udah ada di sini. Selanjutnya bikin user lagi dengan nama panggilan Anda dan password NRP Anda, jadikan sebagai user system. Cara bikinnya sama kayak yang tadi. Buka terminal, terus sudo user add, tambahin min r, itu user system kalau ada min r nya, terus nama panggilan in, enter. Masukin password atau password Java, terus sudo passwd in, enter. Masukin NRP, masukin lagi NRP, enter. Udah jadi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.